Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Semoga kalian tetap semangat, selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan jangan lupa selalu jaga kesehatannya. Oke. Jadi video ini untuk kemarin yang nggak ikut Zoom, dimana kemarin kita bahas tentang cyanobacteria. Cyanobacteria ini termasuk ke dalam kelompok Eubacteria. Oke. Nah, di sini cyanobacteria itu punya dua bentuk. Yang pertama adalah uniseluler, yang kedua adalah multiseluler. Uniseluler itu dia yang selnya hanya satu sel. Kalau multiseluler itu cyanobacteria yang memiliki lebih dari satu sel. Nah, di mana untuk yang uniseluler itu dia ada yang sendirian. Sendirian itu adalah soliter, lalu ada yang berkoloni. Kalau berkoloni itu dia satu sel tapi dia itu berkumpul seperti itu, jadi ngumpul, itu adalah yang berkoloni. Kalau multiseluler itu dia biasanya membentuk seperti benang lah, jadi bentuknya kayak benang, itu kayak filamen. Itu dia adalah cyanobacteria yang multiseluler. Jadi tahu bedanya ya. Kalau uniseluler, kalau sendirian, satu sendiri, itu dia adalah soliter. Tapi kalau dia itu satu tapi dia bersama-sama dengan yang lain kayak membentuk suatu kelompok, itu namanya berkoloni. Oke, lanjut. Lah di sini untuk yang multiseluler itu dia memiliki beberapa sel khusus. Lah yang pertama adalah akinet. Akinet di sini dia itu sel yang ukurannya lebih besar daripada sel lainnya. Kenapa? Karena di dalam akinet itu dia mengandung cadangan makanan. Akinet itu dia memiliki dinding sel yang tebal dan akinet itu di dalamnya mengandung endospora. Nah, kalian masih ingat kan endospora di sini dia itu berfungsi dan akan terbentuk ketika cyanobacteria berada di kondisi yang tidak menguntungkan bagi dia. Misal ketika di kondisi kekeringan, nah itu akan terbentuk endospora dari akinet ini. Lalu yang kedua ada heterosista atau heterokista. Kalau heterosista atau heterokista ini dia itu berfungsi untuk mengikat nitrogen. Nah, karena cyanobacteria ini memiliki kemampuan untuk mengikat nitrogen, maka cyanobacteria itu dia bisa menyuburkan tanaman. Lalu yang ketiga ada vegetative cell atau sel vegetatif biosit nama lainnya. Nah, ini adalah sel yang dia berfungsi untuk berlangsungnya fotosintesis karena di dalam situ ada klorofilnya seperti itu. Oke, lanjut. Nah, di sini adalah tentang struktur sel dari cyanobacteria. Kita mulai dari lapisan yang terluar, itu ada lapisan lendir atau mukoid. Lapisan lendir di sini dia menyelimuti dinding sel dan lapisan lendir di sini dia itu berfungsi untuk membantu pergerakan dari cyanobacteria. Jadi dia tuh kayak lendir. Jadi misal kalau ada permukaan yang licin, kita kan gampang geraknya ya. Lah sama seperti itu. Karena adanya lendir, maka cyanobacteria ini gampang untuk melakukan lokomosi atau pergerakan. Oke. Selanjutnya ada dinding sel. Lah, dinding selnya cyanobacteria itu tersusun atas peptidoglikan, tapi peptidoglikannya dia itu tipis. Jadi dia seperti bakteri gram negatif itu. Kemudian dinding sel di sini fungsinya adalah melindungi isi sel dan memberikan bentuk yang tetap bagi sel. Dan selanjutnya ada membran sel. Nah, kalau membran sel itu dia fungsinya untuk membungkus sitoplasma atau dia juga berfungsi untuk melindungi isi sel. Ingat-ingat, membran sel itu yang ada di luarnya sel. Kemudian selanjutnya di situ juga ada sitoplasma, ada ribosom untuk sintesis protein, lalu ada membran tilakoid. Lah, membran tilakoid di sini di situ banyak sekali pigmen-pigmen seperti klorofil. Klorofil itu untuk fotosintesis. Lah, lalu ada karoten, lalu ada phycoerythrin itu warna merah, ada phycocyanin itu warna biru. Jadi cyanobacteria itu enggak selalu warna hijau, ada yang warna merah,
merah, ada hijau kebiruan, banyak sekali tergantung pigmen yang dominan di dalamnya itu apa. Oke, kemudian ada nukleoid. Jadi di sini nukleoid itu dia berisi materi genetik atau DNA. Perlu kalian ingat-ingat bahwasannya kelompok bakteri itu dia prokariotik. Prokariotik artinya tidak memiliki membran inti sel, berarti DNA-nya itu tidak dilindungi membran. Itu adalah prokariotik. Oke, itu adalah tentang struktur sel dari cyanobacteria. Lanjut. Kemudian kita ke cara hidupnya. Jadi cyanobacteria itu ada yang hidup secara bebas, ada yang bersimbiosis. Kalau hidup secara bebas itu habitatnya banyak ya, ada di air laut, air tawar, ada di tembok, batu, nempel pada tumbuhan, ada di air tawar, air got. Nah, itu adalah habitat dari cyanobacteria. Kalau bersimbiosis di sini berarti dia bersama dengan makhluk hidup yang lain gitu. Lah yang bersimbiosis ini ada satunya nostok. Nostok ini contoh cyanobacteria yang dia bersimbiosis dengan jamur membentuk lichen. Nah, jadi kalau kita ngomong lichen itu adalah gabungan dari cyanobacteria dengan jamur. Namanya aja bersimbiosis, berarti mereka ini saling ada hubungan atau interaksi timbal balik, di mana cyanobacterianya memberikan makanan bagi si jamur, jamurnya memberikan perlindungan tempat tinggal bagi cyanobacteria. Terus yang kedua juga ada cyanobacteria Anabaena azolae. Anabaena azolae dia bersimbiosis dengan Azolla pinnata, tumbuhan paku air. Lah sama juga si Anabaena itu memberikan senyawa organik pada Azolla. Azolla memberikan perlindungan bagi Anabaena seperti itu. Oke, lanjutlah. Kemudian ini adalah blooming alga. Blooming alga di sini bisa terjadi apabila lingkungan tempat tinggal cyanobacteria itu dia nutrisinya berlebihan, sehingga mengakibatkan si cyanobacteria ini dia berkembang sangat pesat, jadi tumbuh sangat cepat, maka dia jumlahnya sangat banyak. Nah, sehingga bisa kita lihat di sini tampak sekali warnanya. Kalau yang warna merah itu berarti dia dipenuhi oleh cyanobacteria yang berwarna merah. Lalu karena hijau dia juga dipenuhi oleh cyanobacteria yang berwarna hijau. Tapi di sini ternyata ada dampak negatif dari blooming ini. Apa dampak negatifnya? Ternyata pernah ditemukan bahwasannya bisa menghasilkan racun seperti itu. Oke, lanjut. Kemudian selanjutnya adalah reproduksi. Jadi cyanobacteria bisa bereproduksi dengan 3 cara. Yang pertama adalah pembelahan biner. Nah, kalau pembelahan biner di sini berarti dia mengalami membelah selnya itu. Nah, di sini untuk pembelahan biner bisa terjadi pada yang uniseluler, juga bisa terjadi pada yang multiseluler. Kalau yang uniseluler ketika dia itu membelah, nah dari satu sel ketika dia membelah bisa menjadi 2 gini kan, dia bisa terpisah. Tapi juga ada yang dia itu ketika sudah membelah itu nggak mau pisah. Nah, misalnya kayak gini. Nah, ini dia membelah terus nggak mau pisah itu. Jadi dia akan membentuk koloni. Nah, lalu yang selanjutnya adalah pembelahan untuk yang multiseluler. Multiseluler kan terdiri atas banyak sel ya. Nah, jadi kalau pada multiseluler ketika dia itu membelah, maka nanti selnya ini bisa bertambah banyak. Jadi menyebabkan panjangnya itu semakin panjang. Gini ya lah. Jadi misal sel yang pojok ini ngebelah. Nah, nanti dia menghasilkan sel baru, jadi tambah panjang benangnya. Itu yang multiseluler. Kalau yang fragmentasi, apa sih fragmentasi itu? Fragmentasi adalah memutuskan sebagian tubuhnya dan tubuh yang terputus nanti bisa menjadi individu baru. Jadi misal, nah ini cyanobacteria yang multiseluler. Nah, ini dia bisa mengalami fragmentasi, terputus, dan perlu diingat
terputusnya di sini itu enggak di sembarang tempat, tapi ketika ada sel yang mati. Nah, jadi ketika ada sel yang mati, misal di sini selnya mati ya, maka dia bagiannya tubuhnya ini akan terputus. Lah, putusannya ini nanti dia bisa menjadi cyanobacteria yang baru. Nah, jadi di sini bisa terbentuk dua cyanobacteria yang baru, itu fragmentasi. Kemudian selanjutnya adalah membentuk endospora. Lah, perlu diingat, ketika cyanobacteria berada di lingkungan yang kering, maka dia akan membentuk endospora. Nah, ketika lingkungannya sudah membaik, maka endospora tadi akan menjadi cyanobacteria yang baru lagi. Jadi menghasilkan cyanobacteria yang baru, seperti itu. Oke, selanjutnya adalah tentang peranan dari cyanobacteria. Lah, cyanobacteria ini tadi sudah saya jelaskan, cyanobacteria bisa menyuburkan tanah karena dia bisa mengikat nitrogen karena adanya sel heterokista tadi. Nah, lalu yang selanjutnya, cyanobacteria juga bisa digunakan sebagai bahan makanan karena cyanobacteria ini dia mengandung protein yang sangat tinggi, seperti itu. Oke, jadi untuk minggu ini silahkan. Jadi untuk minggu ini nggak ada tugas, silahkan kalian catat apa yang saya jelaskan, lalu kumpulkan maksimal nanti jam 6. Kemudian untuk minggu depan nanti kita akan membahas atau mengulang materi-materi untuk persiapan PAS seperti itu. Oke, semangat, selalu semangat pokoknya, nggak boleh menyerah apapun yang terjadi. Nah, pokoknya semangat terus. Oke, usaha kalian nggak akan mengkhianati hasilnya nanti. Oke, Ustazah bisa akhiri sampai di sini. Jika ada yang kurang jelas, silahkan boleh tanya BWA kepada saya. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.